Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda pernah mendengar tentang karomah para ulama? Kisah-kisah yang penuh keajaiban dan ketulusan hati dalam mencari ilmu. Salah satu kisah yang paling menginspirasi adalah kisah karomah Syekhona Khalil Bangkalan. Bayangkan, seorang pemuda yang begitu haus akan ilmu, hingga ia rela berdiam diri di makam seorang ulama selama 41 hari. Membaca Al-Quran tanpa henti, apa yang ia cari? Apa yang ia dapatkan? Inilah kisah Mbah Khalil Bangkalan, seorang ulama besar yang mendapatkan ilmu dari dunia lain. Apakah Anda penasaran bagaimana mimpi dapat menjadi jalan untuk menimba ilmu? Mari kita ikuti perjalanan spiritual yang menakjubkan ini. Simak video hingga selesai. Kiai Muhammad Khalil Bangkalan merupakan ulama karismatik dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang dikenal dan diyakini memiliki sejumlah karomah. Kiai Khalil Bangkalan adalah putra dari Kiai Haji Abdul Latif. Kiai yang hingga kini namanya dihormati ini lahir pada 27 Januari 1820 di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dengan nama Muhammad Khalil. Sebagai putra dari keluarga ulama, Mbah Khalil sudah haus ilmu agama sejak muda, terutama fikih dan nahwu. Keinginan untuk mendalami ilmu agama Islam sangat tinggi. Ketika menginjak usia belasan tahun, Mbah Khalil ingin menimba ilmu agama ke Ponpes Winongan yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Abu Darin. Pengasuh Ponpes Winongan ini terkenal alim terutama dalam ilmu nahwu dan sorof. Kemasyhuran Kiai Haji Abu Darin bukan hanya wilayah Pasuruan, tapi hingga daerah Madura. Tak heran jika banyak santri, termasuk Mbah Khalil muda, yang ingin berguru kepada Kiai Haji Abu Darin. Kemudian Mbah Khalil berangkat mondok ke pesantren Winongan. Setibanya di sana, Mbah Khalil tak bertemu dengan Kiai Haji Abu Darin, sebab Kiai tersebut sudah meninggal dunia. Keinginan Mbah Khalil muda mengaji ke Kiai Haji Abu Darin sangat bulat. Ia menghampiri makam Kiai Haji Abu Darin kira-kira 7 hari dari wafatnya. Kenapa Kiai wafat? Saya belum ngaji dan saya mau mengaji pada Kiai, umamnya di dekat makam Kiai Haji Abu Darin. Setelah itu, Mbah Khalil berdiam diri di makam Kiai Haji Abu Darin. Ia tidak berhenti untuk membaca Al-Quran siang dan malam sampai 41 hari. Kemudian, Mbah Khalil tertidur dan bermimpi didatangi Kiai Haji Abu Darin. Ketika bangun, Mbah Khalil langsung menjadi alim. Ia hafal kitab Alfiyah, Imriti, dan Ibnu Aqil. Masya Allah, inilah salah satu karomah dari Mbah Khalil Bangkalan. Meskipun tidak bertemu secara nyata di alam dunia, namun melalui mimpinya, Mbah Khalil bisa berguru kepada Kiai Haji Abu Darin. Kisah karomah ini menunjukkan betapa kuatnya tekad dan keikhlasan hati seorang pencari ilmu, serta betapa besar berkah dari seorang guru meski telah wafat. Setelah mendapat karomah tersebut, Kiai Khalil menimba ilmu di Mekah selama belasan tahun. Saat berada di Mekah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia bekerja sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Mekah pada waktu itu adalah pusat utama pendidikan Islam, di mana ulama dan seluruh dunia datang untuk mengajar dan belajar. Di sini, Kiai Khalil bertemu dengan banyak ulama besar dan menimba ilmu dari mereka. Selama di Mekah, Kiai Khalil memperdalam pengetahuannya dalam berbagai cabang ilmu agama, termasuk tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan ilmu alat seperti nahwu dan sorof. Ia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di Masjidil Haram, tempat para ulama besar mengadakan halaqah-halaqah ilmu. Kiai Khalil dikenal sangat tekun dan rajin, hingga tidak jarang ia menghabiskan waktu malamnya dengan membaca dan menulis.
Setelah pulang ke tanah air, Kyai Holil terkenal sebagai ahli nahwu, fikih, thariqat, dan ilmu-ilmu lainnya. Dia kemudian mendirikan pondok pesantren di desa Cengkebuan, sekitar 1 km ke arah barat laut dari desa kelahirannya. Pesantren ini segera menjadi pusat pendidikan agama yang terkenal, menarik banyak santri dan berbagai daerah. Pesantren yang didirikan oleh Kyai Holil tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjadi tempat pembentukan karakter dan perjuangan. Banyak santri yang kemudian menjadi ulama besar dan tokoh pergerakan nasional seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Pengaruh Kyai Holil sangat besar dalam membentuk arah pendidikan Islam di Indonesia. Selain kisah mendapatkan ilmu dari Kiai Haji Abu Darin dalam mimpi, ada banyak kisah karomah lainnya yang sering diceritakan oleh para santri dan masyarakat. Salah satunya adalah ketika Kyai Holil ditahan oleh penjajah Belanda. Kyai Muhammad Holil pernah ditahan oleh penjajah Belanda. Dia dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat melawan Belanda di pondok pesantrennya. Namun, selama penahanan, berbagai kejadian aneh tak terduga terjadi, membuat kompeni Belanda kebingungan. Dikisahkan bahwa saat Kyai Holil ditahan, para santrinya terus berdoa dan memohon perlindungan Allah untuk keselamatannya. Pada suatu malam, beberapa penjaga penjara melihat sosok Kyai Holil sedang melaksanakan sholat di dalam selnya. Namun ketika mereka mendekat, sosok tersebut menghilang seketika. Kejadian ini berulang kali terjadi, membuat para penjaga yakin bahwa Kyai Holil bukanlah orang biasa. Dikisahkan juga saat itu seorang santri memohon agar Kyai Holil Bangkalan memimpin doa tahlil di daerah Gresik. Karena bersyukur permintaannya dikabulkan, maka santri tersebut menyembelih seekor sapi untuk sedekah. Namun santri tersebut kecewa saat pelaksanaan tahlil, sebab Kyai Holil Bangkalan hanya membaca la ilaha illallah sebanyak 3 kali, serta ditutup dengan bacaan Muhammad Rasulullah, lalu diakhiri doa. Tahlil berlangsung sangat singkat dan padat. Karena penasaran, beberapa hari kemudian santri datang lagi menemui Kyai Holil Bangkalan. Dia kemudian mengutarakan isi hatinya. "Kyai, saya kan sudah menyembelih sapi, masak tahlil hanya 3 kali?" tanya santri tersebut. Kemudian Kyai Holil Bangkalan dengan tenang memberi jawaban, "Kamu masih punya 1 ekor yang lebih besar kan di rumah? Besok dibawa ke sini ya." Dilansir dari Baqit Media dan Duta Islam. Keesokan harinya, santri tersebut kembali lagi menghadap Mbah Holil dengan menuntun seekor sapi berukuran besar. "Besar juga ya sapi kamu, lebih besar daripada yang disembelih saat tahlilan kemarin," kata Mbah Holil sambil menepuk-nepuk sapi. Santri tersebut tersenyum dan sedikit bangga mendengar pujian tersebut. Selanjutnya, di depan para santri lainnya, Mbah Holil meminta dibuatkan timbangan besar dari gelugu dan dibawakan secari kertas. Setelah timbangan dari pohon kelapa telah jadi, sapi milik santri ditambahkan di sisi kiri. Timbangan pun timpang, berat sebelah. Namun yang membuat takjub, Mbah Holil kemudian menulis kalimat tahlil 3 kali dan kalimat Muhammad Rasulullah yang sama persis saat memimpin tahlil di kediaman santri tersebut. Kertas tersebut kemudian ditaruh di timbangan sebelah kanan. Ajaibnya, timbangan jadi berat sebelah ke kanan. Sapi gemuk yang ada di sebelah kiri jadi kalah berat dengan selembar kertas yang ditulis Kyai Holil Bangkalan. Semua santri yang menyaksikan pun terkaget-kaget. Kisah karomah Syekhona Holil Bangkalan ini mengajarkan kita tentang pentingnya tekad, ketulusan, dan keikhlasan dalam mencari ilmu. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus bersemangat dalam menimba ilmu dan meraih keberkahan dalam hidup kita.